Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ada orang tua masih hidup tapi dia membagi harta warisan kepada anaknya. Namun ada satu anaknya tidak dia kasih karena sikit pun tak dia kasih. Gimana itu Pak Ustaz? Kalau dibagi waktu masih hidup namanya hibah. Kalau dibagi masih hidup tapi diserahkan sesudah mati namanya wasiat. Wasiat tak boleh lebih dari total sepertiga harta. Itu ruko yang ada di Batam, ku kasih untuk kau, tapi nanti sesudah aku mati. Apa namanya? Wasiat. Ternyata harga ruko itu 1 miliar. Harga ruko 1 miliar, warisan dia totalnya 2 miliar. Maka yang sah untuk si anak hanya 666 juta. Yang 1,3 mesti tetap dibagi kepada ahli dua. Kalau serahkan masih hidup, ambillah bulat-bulat, namanya hibah. Tak ada batasannya. Kalau diserahkan setelah mati, namanya wasiat. Dibagikan ketika hidup, baru diserahkan setelah mati, namanya wasiat. Adapun pembagian harta warisan sesudah mim datema taya bawati. Jelas. Jadi ini kenapa pula masih hidup sudah bagi harta warisan? Inilah gara-gara tak mengaji. Makanya kalau ada acara pengajian, jangan lagi pengajian arisan judulnya. Sabar, tawakal. Pengajian arisan kita pada bulan Januari 2021 ini adalah tentang warisan. Apa itu warisan? Bagaimana pembagian warisan? Bolehkah warisan dibagi ketika hidup? Apa nama hibah? Apa itu wasiat? Supaya jangan salah kaprah. Ini banyak orang tua kalau udah cerita warisan, Bu, gimana masalah warisan? Jangan tanya warisan, aku belum mati lagi. Padahal setelah mati menyimpan warisan sama dengan bom atom, bom waktu yang akan meledak. Ini saya menduga bahwa si bapak ibu ini marah kepada anaknya yang satu ini, maka biar supaya jangan dapat dibaginya. Ini untuk kau, untuk kau. Adapun kau matilah kau tak dapat. Tak bisa. Maka kita kalau salah jangan salah 2 kali. Dulu salah kita karena tak mendidik dia. Dulu salah kita tak mengajar dia. Sekarang dia menjadi pemabuk, pecandu narkoba. Yang salah kita atau dia? Kita yang salah. Maka pembagian harta warisan hak dia ada pada harta kita. Karena dia adalah anak kita. Dia tak pernah minta jadi anak kita. Kita pun tak pernah minta dia jadi anak kita. Allah yang mengirimkan dia ke rahim ibu. Didik dia dengan baik. Kalau sudah dididik dengan baik tak juga baik. Takdir seperti Nabi Nuh punya anak Kan'an. Tapi dia tetap punya jatah harta setelah kita meninggal. Bagilah menurut ilmu faraid pembagian harta warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu suami dapat setengah harta istrimu kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunnar rubu'. Kalau kamu punya anak maka istri dapat 1/4, istri dapat 1/8. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau ada anak suami dapat 1/4. Kalau tak ada anak suami dapat setengah. Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada anak, istri dapat 1/8. Anak laki-laki, lizakari mislu hazil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan 25 juta, anak laki-laki 50 juta. Karena laki-laki lebih besar tanggung jawabnya. Laki-laki membiayai nikah, laki-laki mengasih nafkah, laki-laki menjadi kepala rumah tangga. Laki-laki mengasih mahar. Itulah maka laki-laki diberikan kelebihan. Bukan karena Islam diskriminatif. Maka jelaskan kepada anak cucu kita. Kalau tidak nanti kita akan salah. Anak cucu kita akan salah. Dan dia menjadi mengalir amal salah. Bukan amal ya. Apakah kalau lagi haid boleh baca Quran melalui aplikasi di handphone? Orang yang sedang menstruasi, maaf, beribu maaf, tak boleh megang Quran.
tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh puasa. 7 menurut fikih Islam wa adillatu Syekh Wahbah Zuhaili. Tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh puasa. Itu mazhab yang saya pakai. Lalu Pak Ustadz, kalau baca Quran melalui aplikasi, membaca Quran bagi perempuan yang haid boleh dua catatan pengecualian. Pertama, dia hafal Quran. Orang hafal Quran paling tidak mengulangi hafalannya 1 hari 2 juz. Kalau tak diulangi 2 juz hilang. Maka ibu yang punya anak hafal Quran, berarti 1 hari 2 juz mengalir pahala untuk ibu, baik hidup maupun mati. Lalu kemudian 1 bulan 2 kali khatam, setahun 24 kali khatam. Beruntungnya punya anak hafal Quran. Mudah-mudahan anak kita hafal Quran. Hafal Quran anak gadis kita, dia mengulang 1 hari 2 juz, dia boleh mengulang an zahri qalbin, dalam hati. Maka nanti kalau ibu nampak ada anak ibu, diam aja. Itu dia sedang ngulang hafalan. Kalau dia hafal Quran. Kalau tak hafal, tak tahulah tu apa dia. Yang kedua, guru boleh membaca walaupun sedang haid, tapi ayatnya potong-potong. Guru tahfiz di pesantren. Anak-anak baca ya. Innallaha la yastahi ayyab riba, potong-potong, dibacanya pangkal. Silakan baca. Innallaha la yastahi ayyab masalam. Paham? Tak boleh dia baca normal macam orang yang sedang dalam keadaan suci. Karena Quran itu suci, sedangkan dia dalam keadaan haid, dalam keadaan kotor secara spiritual, bukan secara zohir. Karena perempuan itu tetap bersih, tapi tidak suci. Bersih tubuh, sama macam maaf orang junub, badannya bersih tapi tidak suci menurut pandangan hakikat. Ini yang paling penting dipahami. Samakah pahala baca Quran melalui smartphone? Baca Quran di dinding, ada tertulis di situ dinding, masuk masjid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Baca Quran di dinding. Yang satu lagi baca Quran di handphone. Kutiba alaikumul qitalu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Yang satu lagi melihat mushaf Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Melihat mushaf, melihat handphone, melihat dinding. Pahalanya bukan dilihat kau baca Quran dari mana, tapi yang dilihat adalah lafaz di mulut dan di hati. Mulut fasih, tahsil, tajwid, hati ikhlas. Walaupun kau baca di pelepah kurma. Ada Quran zaman sahabat Nabi, Quran macam kita dicetak sekarang? Mana ada? Pakai resleting pula lagi. Kenapa kau tak pernah baca Quran ini? Saya sebetulnya mau baca Pak Ustaz, terus resletingnya macet terus tiap hari. Oh, kasihlah minyak jelantah. Dulu Quran ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu apa namanya itu? Batu lepes, batu ceper macam piring, ditulis. Jadi Quran tidak dilihat di mana, mau di kertas. Kertas adanya bambu yang ditumbuk, bambu, tahu bambu? Buluh, ditumbuk halus jadi bubur, dijemur. Itulah asal muasal kertas dari Cina. Lalu kemudian ada kertas satu lagi di Mesir, pohon bardi, tumbuhnya di tepi sungai Nil, disusun-susun melintang membujur, dipres pakai tanah liat, dijemur. Namanya kertas papirus. Kertas paling tua 2, satu dari Mesir, Firaun, satu dari Cina. Lalu kemudian barulah belakangan datang kertas masuk ke kota Makkah. Jadi Quran ditulis di kertas, di batu lepes, di tulang onta, di pelepah korma. Yang dilihat bukan baca di mananya, tapi yang dilihat adalah pelafazan mulut dan keikhlasan hati. Ini Qurannya bukan main lagi.
Mahal minta ampun. 30 juta harga Quran. Diletakkan di lemari tamu di depan. Setiap tamu yang datang menengok macam menengok kucing. Bukan Quran itu yang mahal. Quran mahal adalah Quran yang dibaca. Seorang ibu mengajarkan anak-anaknya sambil masak pagi. Tak ditengoknya pun Quran itu sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sambil belajar ditengok. Tapi Quran yang ibu ajarkan ke anak ibu itulah yang dibawanya sholat. Usahakan ibu yang membacakan Al-Fatihah ke anak ibu. Supaya apa? 17 kali sehari pahalanya mengalir ke ibu. Ibu yang membacakan Fatihah ke dia. Yang belum membacakan, balik dari sini nanti, bacakan. Yang balik sekarang, nanti habis acaranya. Nak, baca Fatihah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya kurang halus sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rohnya kurang tebal sedikit. Luruskan bacaannya. Kapan kelingking ibu masuk ke celah kakinya saat mengajarkan dia berwudu, masuk air ke celah kaki. Kapan ujung jari ibu masuk ke celah telinganya saat mengajarkan berwudu. Kapan mulut ibu mengajarkan, kapan tapak tangan ibu memegang pundaknya, rata pundak Wina. Jangan kepala kau macam menengok kuda jantan, menengok kuda betina. Jangan kepala kau ni menunduk macam menengok rumput, rata nak. Kelak kita semua, inilah yang akan dia kenang. Al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolahnya yang pertama. Alhamdulillah, ibu amalkan. Pahalanya mengalir ke ibu, mengalir pula ke saya. Tapi pahala ibu tak berkurang. Ibu tetap dapat 100, saya 120. Karena saya tengok ibu macam-macam tak setuju. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang istri berdosa bila menolak diajak hubungan jarak jauh? Karena semenjak pandemi kita tak bisa berkumpul. Macam mana hubungan jarak jauh? LDR. Apa arti LDR? Long distance relationship. Wah, macam ABG pula Ustaz. Wasiruhun nabil ma'ruf. Dulu waktu akad nikah, suami ibu disuruh Pak Kua membaca ayat. Baca ini, wasiruhun nabil ma'ruf. Berhubungan baiklah kamu dengan dia dengan cara ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya baik menurut syariat Islam, menurut Quran, menurut sunnah, menurut kebiasaan. Maka selama tidak bertentangan dengan Quran, dengan sunnah, menurut kebiasaan, maka hubungan itu ma'ruf. Hubungan itu baik. Tapi kalau bertentangan maka tidak baik. Baik dan tak baik standarnya bukan akal. Baik dan tak baik itu dalam Islam standarnya adalah Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, apa hukumnya menikah dengan wali tapi bukan dari ayah, abang atau adik laki-laki? Lalu dengan apa kau nikah? La nikah, tidak sah nikah illa biwaliin, kecuali dengan wali. Wali itu siapa? Ayah. Tak ada ayah, datuk. Tak ada datuk, abang. Tak ada abang, adik laki-laki. Tak ada adik laki-laki, abang ayah laki-laki. Tak ada abang ayah laki-laki, adik ayah laki-laki. Tak ada adik ayah laki-laki. Saudara punya abang ayah tu punya anak laki-laki. Sampai begitu. Perwalian itu adalah, tapi insya Allah yang 6 itu adalah, kecuali dia disapu angin puting beliung hilang semua. Andai dia anak yang ditemukan dalam kardus, namanya binti kardus, tak ada walinya, macam mana? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Maka sultan menjadi wali bagi orang yang tak punya wali.
Siapalah wali orang perempuan di Batam kalau tak ada walinya? Sultan Kerajaan Riau Lingga. Sultan Kerajaan Riau Lingga sudah menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Lalu Presiden Soekarno membuat satu departemen untuk agama, namanya Kementerian Agama. Maka Kementerian Agama lah yang menerima Sultan. Lalu Menteri Agama tak sanggup turun ke Kemenak Kanwil Provinsi. Kemenak Kanwil Provinsi turun ke kota, kota turun ke kecamatan. Itulah maka kepala kantor urusan agama tak ada perempuan. Ada kepala KUA perempuan. Kenapa? Karena KUA akan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya. Ini ke depan nanti bisa jadi kepala KUA perempuan, dia tak ngerti sejarahnya. Karena KUA akan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Memang satu sisi Pak KUA itu sebagai pegawai pencatat pernikahan, tapi ada dalam beberapa kasus dia bisa nanti menjadi wali pada saat perempuan itu tidak ada wali. Kalau sudah terjadi macam mana Pak Ustadz? Diulang akad nikah. Balik anak gadis kita membawa lakinya, hilang seminggu, pulang-pulang berbadan dua. Balik dia ke rumah, mak, ini lakiku katanya. Kapan kau nikah? Aku pergi nikah kemarin. Wali kau siapa? Udah aku beli wali. Enak aja sekarang, lu tak belajar. Jahil. Jangan karena takut kepada orang. Diulang akad nikahnya balik. Cari walinya yang anam tadi. Lalu diulang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar. Aku nikahkan engkau dengan cucuku dengan mahar. Aku nikahkan engkau dengan adikku. Aku nikahkan dengan keponakanku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Diulang balik. Lalu perbuatan dia dari mulai dia nikah tak jelas ke nikah yang jelas ini zina. Nauzubillah. Selamatkanlah anak-anak gadis kami ya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mazhab itu Pak Ustaz? Mazhab diambil dari kata zahaba. Zahaba artinya jalan. Mazhab adalah jalan. Kalau orang mau pergi ke Batam, ada jalannya naik pesawat. Kemarin saya naik pesawat, pesawatnya perempuan. Citylink. Asik berpantun aja di atas. Awak takut jatuh, dia berpantun. Ada pula yang datang ke Batam ini naik kapal. Bukan Titanic, kapal jelati. Macam-macam. Jadi mazhab adalah jalan untuk sampai kepada tujuan. Maka untuk sampai kepada tujuan ibadah yang benar, ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada mubah. Maka ulama menyusun. Maka ulama yang menyusun jalan itu disebut dengan mazhab Hanafi, disusun oleh Imam Abu Hanifah. Mazhab Maliki disusun oleh Imam Malik bin Anas. Mazhab Syafi'i disusun oleh Muhammad bin Idris. Mazhab Hambali disusun oleh Imam Ahmad bin Hambal. Saya menempuh jalan yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Kenapa Ustaz pakai mazhab Syafi'i? Dulu di pesantren pakai mazhab Syafi'i. Pergi ke Mesir. Di Mesir kalau kita sekolah Bu, dibuat itu nama Abdul Somad, jinsiyah, nationality, dari negara mana? Indonesia. Mazhabnya apa? Buat mazhab Syafi'i. Datang kawan saya dari Jawa Timur, dibuatnya Hanafi. Kok kenapa kau pilih mazhab Hanafi? Senyum dia. Kenapa kau pilih Hanafi? Bukunya tipis-tipis gitu. Ada orang yang jadi ustaz juga sekarang, kawan saya. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik. Apa benar jika kita belajar dengan seorang guru yang kita tidak tahu mazhabnya, kita tidak bakal masuk surga? Mayoritas Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, Singapura, mayoritas kita ini bermazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang mengatakan, Pak, mazhab Bapak apa? Saya tidak bermazhab, saya langsung ke Quran dan Sunnah. Berarti dia imam mazhab yang kelima. Nama Bapak siapa? Imam S. Arifin. Bermazhab sebetulnya dia.
Mana ada orang tak bermazhab di dunia ini? Imam As-Suyuti, hafalan hadisnya, hafiztu mi'atai alfa hadis. Aku hafal 200.000 hadis. 200.000 hadis dia hafal. Hafalan Qur'annya, tafsirnya aja 2 biji. Satu tafsir Jalalain, satu tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur. Kitabnya berapa? Ada murid dia, namanya Imam Ad-Daudi. Kata Imam Ad-Daudi, guruku Imam Suyuti itu kitabnya 500 kitab. Abdul Somad di Batamnya aja 500. Tapi satu judul. Dia 500 judul kitabnya. Tapi di ujung namanya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i. Ulama selevel itu tetap pakai mazhab. Lalu ente siapa? Tak bermazhab. Sementara beliau mengajarkan akhlak mulia berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Bermazhab dia. Kalau tak bermazhab dia, nanti kita datang diam-diam tanya, kau diam-diam apa mazhab? Aku sebetulnya mazhab, cuman aku singkat. Bermazhab, apa tak bermazhab? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah koperasi itu riba? Kumpullah duit ibu. Sejuta, 100 orang berarti 100 juta. Itu kumpullah duit 100 juta. Lalu kemudian ditanya kepada masyarakat, siapa yang mau bisnis silakan minjam uang kemari. Akhirnya minjam uanglah orang ramai-ramai. Minjam 10 juta bayar 12, minjam 100 bayar 120, minjam 20 bayar 24. Bunganya selama setahun dikumpul dibagi kepada seluruh bunga dari simpanan wajib, maka transaksinya semuanya adalah uang dengan uang riba. Pinjam uang, bayar uang, kembali uang, riba. La ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Lalu bagaimana dengan BMT Pak Ustaz? Baitul Mal wat Tamwil. Ibu masih konsen? Yang tak konsen gerakkan kepala ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, bukakan mulut. Ini koperasi. Ini Baitul Mal. Udah jelas? Koperasi Baitul Mal. Koperasi Baitul Mal. Datanglah saya ke koperasi. Assalamualaikum koperasi. Selamat siang. Koperasi. Bisa aku minjam duit koperasi? Berapa Pak? 200 juta mau beli mobil. Bisa? Bayarnya nanti 250. Berarti akadnya uang dengan uang. Uang dengan uang riba. Dah selesai. Ini koperasi. Sekarang datang saya ke Baitul Mal wat Tamwil yang syariah. Koperasi syariah. Assalamualaikum syariah. Waalaikumsalam. Ustaz Somad, boleh foto gak? Boleh, ada habis tuh. Udah habis basa-basi cerita. Apa tujuannya Pak Ustaz? Apa tujuan Pak Ustaz? Saya mau beli mobil. Berapa harganya Pak Ustaz? 200 juta. Bisa tak minjam duit? Mohon maaf Pak Ustaz, minjam duit tak bisa. Walaupun kita udah foto, tak bisa. Jadi macam mana? Datanglah Baitul Mal wal Tamwil. Di mana mobilnya Pak Ustaz? Mobilnya ada di dekat Masjid Agung. Pergilah orang BMT ini membeli mobil itu. Dibelinya lah mobil itu secara cash. Setelah dibelinya mobil itu secara cash, dijualnya kepada saya secara cicil. Maka akad saya dengan BMT uang dengan mobil, uang dengan uang riba, uang dengan barang. Bisa buka handphonenya semua? Silakan buka. Setelah buka handphone, buka Google. Sudah? Setelah buka Google, tulis di situ SOMADMOROCCO. Sudah?
Saya ulang sekali lagi. Sudah buka Google? S O M A D M O R O C C O. Sudah? Spasi. Sudah spasi? Kredit. K R E D I T. Kredit. Enter. Sudah? Langsung posting yang paling atas, Somat Maroko Blogspot Kredit, langsung postingkan ke Facebook. Share ke kawan-kawan. Sudah? Tak tahu cara men-share? Nah, sekarang ku ajari. Nah, itu di atas sebelah kanan yang ada titik 3, picit itu. Habis itu pilih FB di bawah, sama Instagram, sama pilih 3 sekali. Facebook, Instagram, dengan WhatsApp. Share, bagi ke kawan-kawan tentang bolehnya akad uang dengan barang. Dah, setelah nampak tulisannya, bisa baca di situ. Kredit. Kita baca ya. Majma' fikih, lembaga fikih Islam membolehkan jual beli dengan tempo jangka waktu pada konferensi ke-6 yang dilaksanakan di Jeddah pada tanggal 17 dan seterusnya. Bawah. Apa dalilnya? Jawaban. Jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya, artinya boleh jika waktu dan tambahannya diketahui berapa bulan, berapa tahun, berapa hari. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada harga kontan, karena penjual dapat manfaat. Penjual dapat manfaat tambahan harga, pembeli mendapat manfaat tempo jangka waktu. Mana dalilnya? Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Barirah dijual oleh tuannya. Barirah itu orang, waktu itu boleh menjual orang, budak hamba sahaya. Barirah dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. Jadi kredit zaman Nabi itu lebih lama dari sekarang. 9 tahun kreditnya. 1 tahunnya bayar 40 dirham. Ini menunjukkan bolehnya jual beli kredit karena tidak ada unsur horor, ketidakpastian. Ke koperasi, pinjam uang, bayar uang, berlebih uang, riba. Ke Baitul Mal wa Tanwil, kita transaksinya adalah antara uang dengan barang. Jelas? Jelas semua. Tak ada yang tak jelas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah pertanyaannya sudah dilaksanakan. Dan sebelum diakhiri satu pertanyaan Ustaz, ini sasaran spesial dari Radio Ustaz. Dari pendengar yang hari ini juga mendengarkan acara kita kesempatan kali ini, pertanyaannya sisa pada jelas. Ini menjadi proses. Yang pertama itu atas. Yang atas saja satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustaz, saya ingin bertanya di luar tema. Dari tadi luar tema semua. Bagaimana cara menghadapi istri yang suka cerewet? Jadi, ibu dengarkan baik-baik ya. Saya jumpa dengan Habib Ali Ba'agil. Kata Habib nih cerita, ada di Yaman itu sumur tua. Jadi di sumur ini ada jin. Di dalam sumur ini ada jin. Suatu hari menimba airlah ibu-ibu. Menimba air, rupanya timba ini terlalu berat. Ibu ini pula orangnya slim. Akhirnya tertarik timba itu, jatuh dia ke dalam. Masuk dia ke dalam sumur itu. Lalu kemudian datanglah suaminya mencari. Dicari-carinya, ditengoknya, ada tanda-tanda kalau bininya masuk ke dalam sumur. Akhirnya diulurkannya tali. Diulurkannya tali timba, ditariknya. Maksudnya mau menyelamatkan istrinya tadi. Naik jin. Naik jin itu atas. Akulah penghuni sumur ini. Ditanya sama suami tadi, kenapa kau naik? Aku tak tahan diberepeti bini kau di dalamnya. Kau mau tahan kali? Aku baru 2 menit udah pokak telingaku dalam. Jadi rupanya jin-jin itu pun tak tahan juga.
Itu sanadnya dari Habib Ali Ba'agil. Dia cerita ke saya tak tahu udah cerita itu dari mana. Kalau mau tahu tanyalah ke dia. Jadi kalau ada perempuan-perempuan ini merepet, repetnya itu ada dua, repet positif dan repet negatif. Jadi kalau ibu-ibu masih merepet, kenapa abang pulang terlambat, abang pulang pergi sama siapa, jalan sama siapa, itu positif apa negatif? Dia mau menyelamatkan bapak supaya jangan habis waktu nongkrong di kedai kopi. Dia mau menyelamatkan supaya duit tak habis sama kawan-kawan sehingga tak bisa membayar anak sekolah. Dia ingin supaya bapak ngedirepetnya, abang kenapa tak sembahyang, nanti abang kalau tak sembahyang ku campakkan ke sungai. Takkan sampai hatinya. Dia baik. Kedua, dia merepet itu ada sebabnya. Betul? Tapi kalau sudah lengkap 5, sudah dikasih makan, sudah dikasih pakaian, sudah dikasih tempat tinggal, sudah dikasih pendidikan, sudah dikasih perhatian, merepet juga dia. Tanya dia baik-baik. Kau ini sebetulnya dulu nikah sama aku ini dipaksa sama ayahmu atau cuma? Jadi repetnya itu ada positif, ada negatif. Selama ibu masih merepet dengan anak ibu, kau pergi kemana sama siapa, jalan pulang jam berapa, kenapa jilbabmu tak panjang, kenapa rokmu pendek, kenapa ini koyak, kenapa pinggangmu kau ikat pakai tali jemuran, kenapa? Selama ibu masih merepet, insya Allah selamatlah anak-anak kita, insya Allah. Selagi ibu masih bisa merepetlah bu. Siap merepet, takbir. Repet teruskan.